dijawab-jawab, tapi orang pintar yang dibanggakan. Tadi sudah kujawab pun, Udah kamu mau aja yang gila. Saya sudah bilang tadi, saya percaya, pasti dong. Makanya saya Islam. Karena saya percaya Quran. Beda dengan kamu tidak percaya Bible. Coba baca Al-Quran, coba dulu bahas Al-Quranmu kalau kau percaya. Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah adalah setan. Ayo. Coba dengar dulu, coba terangkan itu kepada orang yang suka minum ludah Habib yang dikasih aqua sama ludah yang di dasar penghujat. yang sesat itu, Pak. Itu saudara-saudaramu. Itu biar enggak sesat, itu terangkan Al-Quranmu. Bagaimana mungkin kemudian orang yang cium bisa kaki-kaki mengikuti Habib agamamu palsu itu, Pak. Itu terangkan dengan sama dia gayamu biar kayak enggak sesat. begitu. Habib tidak ada yang menjajah di Nusantara ini. Justru Habib itu yang memperjuangkan nyuruh-nyuruh di ludah aqua, yang di ludah air minumnya itu. Yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini para Habib, bukan kemudian pastor dan pendeta. Paham kau? Waduh, kena tombak guys. Agama Kristen itu agama syiar. Apa agama syiar? Agama yang diperintahkan untuk dianut oleh semua bangsa, oleh semua manusia. Di dalam Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, ajaklah mereka semuanya, jadikanlah mereka semua menjadi murid, menjadi pengikutku. Yang menjadi pertanyaan, yang memerintahkan Matius atau penulis Matius ini untuk menulis seperti itu siapa? Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia seluruhnya untuk menuju kepada Tuhanmu dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik. Sama. Jadi ketika kemudian Bang Suma keras, itu saya tidak sedang mengajak untuk menuju kepada Allah, tetapi saya mengajak orang itu untuk memanfaatkan potensi dia sebagai manusia, untuk menjadi manusia dulu. Kalau dia sudah menjadi manusia, baru kita ajak menuju kepada Allah. Tuh. Jadi konsepnya jelas. Tatanan dalam retorika, metode dalam penyampaian itu harus dipelajari. Jadi teman-teman kita juga harus mengerti. Ini kenapa harus keras, kenapa harus tegas? Karena belum sampai kepada menyeru mereka untuk kembali kepada jalan menuju kepada Allah. Hanya memanusiakan dia dulu. Karena dia belum manusia pada saat itu. Dia berwujud manusia, tapi tabiatnya masih lebih rendah dari binatang. Maka harus keras, harus tegas. Seperti itu teman-teman sekalian. Islam menyeru kemudian untuk memerangi orang-orang ini. Ya, memerangi mereka. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagun wa qatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa kita memerangi? Tegas, keras kepada mereka yang menghujat, yang menista, yang otaknya belum berfungsi berkaitan dengan ajaran agama. Mereka hanya percaya kepada doktrin, dogma. Mereka hanya percaya kepada hujatan, nistaan, penghinaan, dan hal-hal buruk yang disuntikkan kepada kepala mereka, ke dalam kepala mereka terkait Islam. Nah, untuk itulah kemudian kalau Bang Suma tegas, mohon maklum. Ya, karena strategi dakwanya itu begitu. Kalau mereka ingin berdiskusi baik-baik, barulah kemudian kita gunakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Halo. Ya, Salmon, silakan Bang. Manusia mana Bang? Abang bilang budak manusia tapi sifatnya seperti di bawah bagus. binatang. Ini tepuk tangan dulu. Pertanyaannya bagus. Iya. Anda baca kemudian Matius 23, Yesus mana menyebut manusianya? Zaman sekarang mana manusianya, aku bilang itu. Yesus menyebutnya dengan keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Konsisten lah. Kalau udah dibilang Yesus di tiang Itu satu. tiang salib, jangan ngomong-ngomong apa. Yang ajaran kedua, Yesus. Yesus menyebut
orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah Bang anak-anak Jum, setan. konsisten ngomongnya. Iya, Kalau udah kita berbicara. ngata-ngatai Yesus, gak usah buat kata-katanya. Jadi narasi Yesus berkata, iya. orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Iya, tapi kan abang kan membenarkan manusia di bawah binatang, direndahkan binatang. Yang mana manusianya, Bang? Dengarkan dulu. Berarti dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap dirinya adalah orang yang mengimani anak-anak setan. Jelas itu. Al-Quran saya mengatakan yang 2 miliar ini seluruh Indonesia, seluruh dunia. Namanya orang disesatkan. Saya tanya sama saudara, orang yang sedang disesatkan apakah mereka sadar kalau dia sesat? Kristen 2 miliar 400 juta jiwa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kami orang bodoh. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kok kami orang bodoh kah? Kok iya? Memang bodoh. Kami orang bodoh? Yes. Hah? Iya. Saya Saya kasih dalil. Ada kami ganggu keyakinan Anda? Belum sekarang. Setelah selesai kalian mengganggu akidah kami. 2 miliar 400 juta jiwa orang. Jangan sok cantik. 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen menuhankan. Diam dulu. 300 diam dulu penyembah setan, diam. 350 tahun penyembah setan mengobrak-abrik Nusantara ini. Paham kau? Nanti setelah diam dulu penyembah setan diam. Penyembah setan. Kau bilang TV dimatikan. Penyembah setan diam dulu. Saya jelaskan dulu penyembah setan. Kau bilang aku Bukan kau setan, kau penyembah setan. Kau penyembah setan, kata Yesus. Itu Yesus yang mengatakan kau penyembah setan. Yesus yang mengatakan kau penyembah setan. Moyangku setan. Penyembah setan, diam dulu, jangan kau curhat kayak Moyangku setan. Iya, Tuhanmu setan memang, kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Itu iblis. Berarti kau penyembah setan. Kami setan. Kamu bukan setan. Yang kau sembah itu setan. Iya, makanya udah kau bicara dulu. Nanti saya ngomong. Silakan. Berkelas kau sikit Jum, kan bilang hostnya jangan mati-matikan biar kita enak narasinya Jum. Kau ngomong dulu, Silakan. Jadi kau bilang kami setan, tapi kamu narasimu membenarkan agama orang sih, menjelekkan agama orang kayak gitu. Itu Yesus sendiri yang mengatakan kok. 2 kali Ju, 2 kali Bang Jum. Aku membilang Bang Jum lah dulu ya kan. Kemarin kau bilang daging mama kalian makan, kau bilang. Kan boleh makan daging manusia di agamamu. Kan konsisten kau mengejek-ngejek kami. Jangan. Biar enak kau Jum. Narasi kau kemana arahnya? Agama ini udah luas loh. Iya, agama dari barat. Berabad-abad nanti. Iya. Iya kan? 100 tahun merdeka Indonesia belum tentu kau hidup lagi 100 tahun. Ya makanya ya kan? penganut ajaran setan itu harus dihentikan, kemudian gerakan-gerakannya yang gerakan apa? Berarti kau fokus sama gerakan yang seperti yang kau inginkan. Kristenisasi. Tapi kalau kau bilang orang Kristen memakan daging mamaknya, makan kutu, kau kan ini kan bedanya agamanya. 1 Korintus 10 nomor 25, Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut bukan yang menajiskan. Kau tidak membenarkan Bibel, tapi 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ujung-ujungnya. Hoi, bang, bisa gantian ngomong. Kau macam mama-mama kulihat, kayak inang-inang kau dipajak. Emang dari dulu kayak gitu. Dari dulu. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Ini dalilnya di agamamu kok. Ayo coba terangkan kepada saya. Daging apa yang diharamkan dimakan kami di Kristen? kenal dalil. Hei, daging apa yang diharamkan dimakan di Kristen? Kami nggak kenal dalil. Jawab dulu, daging apa yang diharamkan dimakan di Kristen? Jawab.
Nggak ada. Daging Tuhan itu Nggak ada. Dalil tak kami kenal dalil. Iya, namanya Kristen. Memang Ya begitu. udah, itulah bilang. Saya Nama tanya Kristen. samamu, daging apa yang haram dimakan di agama Kristen? Daging apa? Daging apa? Iya, aku tanya samamu. Semua kami makan daging. Nah, itu. Kamu sudah Semua kami akui. makan daging. Oke, Kalau teman-teman. bisa ular yang Jadi dimakan dia sudah ada mengakui ular, kami sendiri. makan ular. Semua daging halal dimakan di Kristen, termasuk daging, termasuk Mama. daging. Mamamu. Hidup aku di zaman daging Adam mamanya. makan ular itu sebenarnya. Oh, so cantik. So cantik kau. So cantik kau. Agamamu mengatakan iya Ih, pun. Kau pun mengakui Karena tadi. kau bilang orang setan. Dari awal kau bilang orang setan. Hei, saya membaca dalil di dalam kitabmu Yohanes 8:44. Apa kata Yesus? Berarti Iblis kau lah. meyakini Alkitab. Saya membacakan Bibelmu tuh. Kau meyakini Alkitab atau mengajari orang Alkitab? Bawa kepada dirimu. Kau yakin Berarti nggak kau terhadap mengajari dalil orang kitabmu yang itu? beragama. Kamu yakin tidak terhadap dalil agamamu tuh? Dalil agamamu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Hayo. Jadi kau mengajari kami yang beragama. Iya, saya menyadarkan kamu kalau kau itu anak-anak setan. Kok menyadarkan? Oh, udah lain konsepmu. Kau Loh, kita kan saudara. menyadarkan Kita kan orang. saudara. Ah. Saya mengingatkan kamu, namanya saudara, saya mengingatkan kamu. Jadi kau membenarkan saudara, Alkitab? Martua, si Hotal. Kau membenarkan agamamu Alkitab? Agamamu mengatakan di dalam kitabnya bahwa orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Paham Kau kau? membenarkan Alkitab. Loh, itu bukan kitab saya, itu kitabmu yang berkata demikian. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Lucu ini. Karim. Lucu ini. Kitabnya sendiri ditolaknya. Loh, Itu urusanmu. ya kenapa jadi urusanku? Itu saya sampaikan terus samamu. kenapa kau ikut-ikutin kami? Saya sampaikan samamu. Jangan kau nanti. jual agamamu kemana-mana. Agamamu itu tak laku. Kenapa tak laku Ngapain kau agamamu? ikuti Karena urusan kami yang beriman agama karena kami sendiri? menurut kitabmu, orang yang membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan itu adalah anak-anak Udah ku bilang setan. Bang Jo, udah ku bilang Jangan Bang Jo. agamamu Kami 2 itu miliar kau 400 juta ajarkan. jiwa di Jangan dunia. kau Ya, ajarkan agamamu itu kepada orang Indonesia yang sudah punya agama. Jangan. Jum. Gitu. Ternyata kau Allahu membenarkan Akbar. Alkitab orang. Oke, yang penting kita sudah dapat pengakuan ya bahwa dia boleh makan semua daging, termasuk Mana becek? daging Mana becek? bapaknya, mamanya dan sebagainya. Oke. Sebentar Bang Juma sebentar. Ya, silakan. Kenapa Anda tidak berani membuktikan bahwa Muhammad pernah hidup di dunia di roomnya Bang Superboy? Orang gila. Hah? Orang gila. Kenapa Anda tidak berani datang Bang Juma? Kenapa nggak berani datang? Kenapa Anda tidak berani datang ke room Superboy membuktikan bahwa Muhammad pernah Oke, aku ngomong dulu mengenai itu ya. Aku bikin tantangan juga di sini ya, kita kasih 100 juta. Jangan 10 juta, 100 juta. Saya tambahin 50 deh. Saya tambahin Ya, 150 juta ya. Oke, untuk sip. membuktikan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus anak Bunda Maria ya, bukan Yesus yang lain. Silakan buktikan. Kalau Benar. Nabi Muhammad SAW jelas ada peninggalannya, ada rumahnya, ada pedangnya, ada jubahnya. bukan peninggalannya. Kalau Buktikan pakunya nggak ada, pelang salibnya nggak ada. takut Nggak ada. kalian membimbing. Dengar. Loh, Udah berapa orang yang datang ke room Superboy tidak bisa membuktikan siapa penulis zaman abad 7 tentang Muhammad. Udah ditantang balik itu 150 juta. Iya. 150 juta loh. Iya, yang 150 buat juta loh. tantangan dia, yang buat Coba. ketentuan dia, kita kasih data di luar. Ya, dari Kalau kemarin dikasih data penulis ditolak. tentang Yesus Semua Oke. data di luar ditolak. Ya, padahal bukan data Islam loh, data di luar ya ditolak jelas juga. ditolak lah ya, kalian itu penulis zaman sekarang. Zaman sekarang bisa ngarang bro. Yang Ya di abad udah, 7 bro. ya udah buktikan Bahlul, Yesus hidup lah. Bahlul. Dengan standar kalian, dengan standar yang Bahlul. sama. Penulis di abad 7 ada nggak tentang Muhammad? Kan nggak mungkin nggak ada. Udah Kalau ditantang Muhammad itu berperan balik di zaman dulu. 150 juta, berani gak itu buktikan? Gimana? Bisa Apa? nggak buktikan? Ya udah, kamu buktikan si Raja Batak pernah hidup.
Lu orang Sudah Batak nggak? dibuktikan bahwa si Raja penulis Batak babak pernah pertama. hidup. Mana bukti Berapa nyatanya? penulis Yang nulis harus di satu luar zaman sama Kristen, dia. bukti empiris Apa telah standar dibuktikan kalian lu? Par SB. Begini saja, saudara, begini saja. Untuk memahami itu semua, Yesus di Yerusalem, Nabi Muhammad di Enggak loh, Mekah. ngaku agama sempurna tapi Tunggu dulu, sabar dulu. Nabi Muhammad di Mekah, Madinah. Sabar dulu, anak setan. Di Mekah itu sejarahnya Nabi Muhammad, di Madinah juga. Yesus sejarahnya di Yerusalem. Allah Kita kan tanya, iblis. sabar dulu penyembah setan, sabar. Kita tanya nih orang Arab, kita tanya orang Israel. Itu yang menjadi pokok kebenarannya. Tanya orang Arab secara turun-temurun, tanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Nabi Muhammad? Tanya kepada orang Israel, apakah mereka kenal Yesus? Itu kuncinya di situ. Karena TKP akan membiaskan cerita-cerita keadaan sejarah yang pernah terjadi. Dan tentang Nabi Muhammad sudah mensejarah sedunia. Yesus gimana? Yesus, tanyakan Yesus kepada orang Israel. Ada. Kalau sampai Anda mampu menelusuri secara histori, maka Anda akan sampai kepada sebuah buku bernama Talmud. Bang Gima, saya mau nanya Bang. Kan Yesus punya adik tiri, dan adik tirinya pasti punya keturunan. Iya. Kok mereka Apa nggak agama? mengakui Yesus ya? Nah itu dia. Adik tirinya loh nggak mengakui, gimana sih ceritanya? Bukan adik tiri itu deh, adik sekandung. Oh. Adik Ya, tapi kandung lanjut, Pak. karena berasal dari kandungan yang sama. Oh, adik sekandung ya. Kecuali ada cerita baru kalau itu adalah anak tirinya Maria. Kecuali ada cerita itu. Artinya Maria menikahi duda kan gitu. Aduh, parah kali. Ini keturunannya nggak ada itu loh yang jadi pengikut Yesus. Nggak ada. Orang Yahudi yang ngikut Kristen cuma 1%, itu pun entah dari mana-mana lah itu. Julius, Allahu Akbar. Halo, masih hidup Debata? iya. Sampai sekarang saya lihat orang yang makan babi panggang masih memimpin kepintaran dunia. Hah? Oh iya memang. Orang yang makan babi itu kepintarannya 2 kali lipat dari manusia yang tidak makan babi. Kenapa? Karena makan babi sama dengan makan manusia. Iya. Menurut apa itu? penelitian, babi itu DNA-nya mirip dengan manusia. Jadi orang yang makan babi sama dengan makan manusia. Oke, mantap. Oke, jadi Kristen sama dengan pemakan manusia. Ya, Oke, tepuk tangan. mantap, bro. Pantasan kalian cerdas-cerdas, tapi dalam hal Iya. duniawi. Karena surga kalian itu tentang dunia. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, agama, Kristen itu tidak layak disebut, mohon maaf nih, tidak layak disebut orang. Iya, nggak masalah. Yang penting kan kita udah maju, yang lainnya kan ketinggalan. Apanya yang maju? Coba. Jadi kalau Apanya yang maju? misalnya yang iri-iri itu tanda tanda. Apanya Ya yang benar maju di gitu. Kristen? Coba tolong tunjukkan ilmuwan dari Kristen itu siapa? Jadi begini, para sumbu Jadi pendek begini. Aki 75 ya. Jadi begini. saya bicara gini. Tunjukkan Aku satu ngerti, saya ilmuwan berhadapan dengan beragama Aki 75, Kristen. saya paham. Ya. Coba. Jadi dengar dulu. Saya ngerti sejak dulu, saya berhadapan dengan Aki 75. Udah, makanya nggak pernah maju-maju sepanjang sejarah dunia. Sekarang Udah, dengar coba aja. tunjukkan. Kita kan udah lebih maju Coba nih. kamu tunjukkan. Coba Enggak, kamu kita tunjukkan. udah lebih maju nih. Coba saudara tunjukkan. Ya, peradaban apa yang dibentuk oleh agama Kristen? Kalau peradaban Islam jelas. Nah, sekarang peradaban Kristen mana? Enggak, saya mau belajar kepada orang yang tidak bisa baca. Peradaban Mungkin, kan? Kristen mana? Coba tunjukkan saya peradaban Kristen. Kalau peradaban Islam jelas Dengar dong. dulu sumbu pendek, dengar Peradaban Islam jelas dong. Peradaban Kristen Dengar ada nggak? dulu sumbu pendek, dengar dulu. Saya bertanya loh, peradaban Kristen ada nggak? Enggak, Ada nggak? menjelaskan, tapi sumbu pendek dengar dulu. Peradaban Kristen ada nggak? Iya, iya kan. Iya, Bang, coba jelaskan, tapi terangkan. mulutmu ngocor terus Coba loh. kamu terangkan peradaban Kristen itu seperti apa? Jawab, silakan. Kami tunggu. Iya, dengar dulu. Ya. Kenapa sumbu pendek ini tidak ada kualitas sepanjang sejarah dunia? Ya, makanya saya bilang kalau mau berguru, bergurulah kepada orang yang sudah bisa baca. Kalau Anda berguru kepada yang tidak bisa baca, makanya jadi Aki 75 nih. Paham nggak?
Emang gimana sama Petrus bisa baca? Oke, saya boleh tanggapi ya? Saya tanggapi ya? Oke. Sekarang ketika Anda berbicara seperti itu, apa yang dari Kristen yang berasal dari agamanya yang bisa dijadikan sebagai panutan kehidupan manusia? Jawab. Ya, Jawab. kalau dalam bahasa Batak disebutkan Mana? action speak leader them walk. Mana? Artinya, Coba tindakan tunjukkan. seseorang jauh lebih penting daripada tunjukkan perkataannya. kepada saya peradaban Nah, Kristen jadi yang berasal kalian dari nggak ada Bible. tindakan, Mana? hanya tindakan Tunjukkan. omong kosong. Hehehe. Tetapi Jangan modal perkataannya sangat congor. besar. Kalau kamu sendiri tidak mampu menunjukkan peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agamanya itu mana? Coba tunjukkan ke saya. Makanya Satu aja. saya bilang, Satu aja, satu. Ada nggak? Dari Bible yang menjadi acuan peradaban Kristen itu apa? Satu aja. Julius, bagaimana sih temanmu yang susu Satu. pendek ini, Julius? Satu aja Lu coba. ngoceh aja debata. Lu ngoceh Coba. aja dari tadi. Mana, Dikasih coba. ditanya, nggak bisa jawab. Tunjukkan satu peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agama Kristen. Tunjukkan. Saya berhenti jadi pendebat Islam kalau ada dari Kristen yang mampu menunjukkan itu. Entah itu dari aspek kehidupan, filsafat, sastra, seni, musik, sains, pendidikan, kedokteran, ekonomi. Tunjukkan kalau ada asas itu dari Bible. Tunjukkan. Dunia Saya berhenti. mengetahui Saya berhenti dan independen saya itu nggak berani ada menutup kualitas, apologet bro. Islam Indonesia kalau ada Kristen di dunia ini yang sumbu mampu pendek, menunjukkan itu. Sampai Kalau 2 jam kamu mau sebelum benar, kiamat, manusia penyembah sumbu mantan mayat pendek, ini dengarlah. tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Peradaban Ini Kristen baru kemarin sore nonsen. ngomong aja. Peradaban Kristen nonsen. Tidak ada satupun dari kaidah yang muncul kemudian yang berasal dari asas Bible kekristenan. Gak ada. Artinya sumbu apa? pendek, dengar Bible dulu. tidak menghantarkan manusia menuju kepada keperadaban. Itu Nah, fakta. beginilah orang Itu kalau real. berguru kepada orang Itu yang nggak real. bisa baca. Itu real. Itu real. Debata disuruh buktikan nggak bisa buktikan. Itu malah tak kenyataan. kemana-mana. Ditanya itu apa, jawab fakta. dulu. Enggak. Masalahnya Tidak ada bukti sama itu sekali, harus nggak ada ada. di Udah, pengadilan loh, bro. kamu ke AMC gereja kok bodoh dulu, kali kau. Udah lama tanya kau jadi bodoh pendetamu begitu. dulu. Kalau perlu kau makan tainya pendetamu supaya kau pintar. Kalau itu bisa membuatmu pintar. Pertanyaan saya sederhana. Peradaban Kristen yang memiliki pengaruh yang berdasarkan asas Bible Kalau atau kalian kekristenan, pintar, sumbu pendek tunjukkan memang. dalilnya. Mungkin Tunjukkan maju, apa itu. tapi Entah itu dari ekonomi, dari kedokteran, sastra, Itu cuma seni, bisa musik, membudukan sains, loh, bro. pendidikan. Tunjukkan. Baru kalian hebat kalau itu betul ada. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Ayo, berkongkollah kalian sedunia untuk menunjukkan itu. Bahwa peradaban kekristenan berdasarkan ilmu kedokteran itu dihasilkan dari Bible. Mana? Hah? Roti dibakar di atas jelai tai kering manusia itu. Mungkin itu. Sombong. Kacau. Ini ditanya apa, ngomongnya tak kemana. Kenapa nggak bisa kasih data gitu ya? Buktikan gitu. Ya, memang orang Kristen tuh banyak, tapi penyebab banyaknya apa? Betul. Inkuisisi, Betul. pemaksaan. Betul. Kekuasaan, penjajahan, penindasan, perampasan. Itu yang menyebabkan. Makanya mereka banyak. Lagian, selisih kita kan 700 tahun, Cak Ayu. 600 tahun kurang lebih selisih Islam dengan Kristen. Paham? Kristen sudah mendunia, Islam baru datang kemudian. Tapi cobalah hari ini, mari kita hitung-hitungan. Kristen itu sudah terbagi-bagi. Ya, nggak ada lagi yang bisa mengalahkan mayoritas Islam di dunia ini. Kalian jumlahnya banyak, tapi bercerai-berai, tidak satu kalian. Antara sekte satu dengan sekte yang lain saling lempar piring. Bukti peradaban Kristen itu ada. Apa? Silakan tunjukkan. Apa? Yaitu LGBT. Ya, bagus. Itu yang saya ingin dengar tadi. LGBT dan pabrik kondom. Itu. LGBT karena cuma pastor yang bisa mengawinkan LGBT. Itu peradaban yang betul. Itu yang saya minta tadi. Apa yang menjadi acuan coba Kristen merasa diri yang paling hebat? Peradaban apa yang menjadi temuannya? Ya itu tadi betul. Lagi bete. LGBT.
Mereka cuma ini modal congor doang. Poinnya nggak ada, mereka menjelaskan apapun sepanjang apapun mereka menjelaskan nggak ada poinnya. Iya, betul. Halo. Ya, Saya halo. izin turun ya Bang Suma ya. Ya, makasih Suma. Bang Rapal. Thank you ilmunya, Masya Allah. Ya. Halo. Ya, sehat Halo. selalu. Halo. Amin. Ini bahas apa dari tadi? Ya, suaranya Pertanyaan udah. apa? Halo. Iya, halo. Saya bisa tanya? Boleh. Boleh. Iya. Jadi begini. Kalian kan bilang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau Ya, tanya. memang kalau Yesus kan kalau bukan bukan, Tuhan. bagaimana? Dengar dulu bangsat. Kalau bukan bagaimana? Kalau Tuhan bagaimana? Apa tujuannya? Apa Yesus tujuannya? Yesus bukan Tuhan. Sebab Iya. dia bukan Tuhan. Ya, jelas Ya, itu. terus apa urusanmu? Urusannya karena Kristen ini diajarkan kepada orang untuk menjadi pengikut Ya, penyembah bukan terserahlah. Tuhan. Lah nggak boleh. Terserah Kristen, apa Tidak urusanmu? boleh. Enak aja. Ya terserah kami juga dong. Kalian ketika memaksakan kehendak untuk mengkristenkan, kami juga punya kehendak untuk melarang kekristenan itu. Paham? Siapa yang Kamu larang? mengajarkan, Kamu, kamu kami. memaksakan orang untuk menjadi kau kalau Kristen. mau Kami mau juga punya hak urus. untuk menghalang-halangi itu. Paham? Enak Oh, kali sesat kau. itu. Sesat. Enak Ajaran sesat. kali kau. Agama Ajaran sesat. penjajah. Saya Agama Muhammad. penjajah Saya semua Muhammad, berkuasa. Enak kali. Majikan ente aja Belanda, kami kunyah. Apalagi ente. Parah kali bah. Enak. Mampu menaklukkan bumi alam semesta ini yaitu akal. Untuk sampai kepada poin tertinggi. Sampai kepada pencipta langit dan bumi. Yang membedakan antara kita dengan Bembe kita tidak lihat mereka ibadah sesuai dengan kodrat manusia. Karena kenapa mereka tidak berakal? Jadi kalau ada hari ini manusia juga tidak menyembah kepada Tuhan karena mematikan akal, panggil aja Bembe. Itu lebih terhormat. Bembe aja kita panggilkan. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih buruk, lebih hina, lebih rendah dari hanya sekedar hewan. Mematikan akal. Nah, jadi jangan salah kalau saya katakan kalian adalah manusia palsu. Wujudnya manusia, tapi perilaku kehidupan kalian tak layak seperti hewan. Tak layaknya maksudnya seperti hewan. Tuh, ada yang nentang saya? Silakan naik sini, kita diskusi. Oke, ada tahu mentah. Halo, Selamat siang semuanya. Ya, selamat Siam, silakan. Ya, tadi saya mendengar kata-katanya akal dipakai untuk mencari Tuhan. Yes. Sejak Muhammad lahir sampai hari ini, Islam nggak pernah menemukan Tuhannya yang bernama Allah. Oh, itu artinya otakmu lumpuh. Otakmu lumpuh berarti. Sabar. Ya, enggak, Kalau ini kamu waktu saya menyerang menjelaskan. pribadi, nanti saya serang pribadi, kamu marah. Enggak, ini pernyataan pribadimu kan? Makanya yang kuserang pribadimu. Ini pernyataan pribadimu. Sejak Nabi Muhammad SAW, mereka umat Islam tidak pernah menemukan Tuhannya. Itu ungkapan pribadimu. Maka saya katakan secara pribadi, you itu tidak berakal. Maksud kamu itu Tuhan itu harus ditemukan di palungan, di kandang hewan gitu. Di sini ada Tuhan, kawan-kawan sini ada apa? Ini ada Tuhan kita, minum cucu. Itu maksudmu? Kayak gitu. Saya mau tanya sama Bang Suma. Allahu Kalau kita Akbar, Masya Allah. menemukan sosok yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, yang menimbulkan rasa ketakutan, menurut Bang Suma siapa itu? Yang menimbulkan rasa Allah, ketakutan. pencipta langit dan bumi. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Lu mau apa? Sosok yang memberi ketakutan itu Tuhan atau iblis? Menurutmu sosok yang kamu memberi ingin ketakutan? kamu ingin mengatakan bahwa itu setan gitu? Baca Setan lah, Lukas. malah ada sosok yang memberi ketakutan itu iblis. Oke, Tuhan. baca Lukas 20. Kamu berdiskusi atau kamu Ali disipak? Imran 151. Allah memberi Bawa rasa Al-Quran, ketakutan. bawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Error. Lukas
24 nomor 37. Mereka melihat Yesus dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus hantu? Mengira itu apa mengira? Ya mengira, menyangka setan. Berarti berarti Yesus bukan di situ setan, apa? kan? Berarti Yesus di situ apa? Berarti bukan setan kan? Bukan setan, tapi di situ nampak seperti apa? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Kelihatan Yesus seperti apa di situ? Ya. Seperti Mengira. setan? Kamu tadi sudah menjawab mengira. Mengira itu apa? Kepada siapakah kita harus takut, kata Yesus? Justru Coba. alo SWT menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang berbicara di Al-Maidah dalam 64. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, itu siapa? Jawab. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara itu siapa itu? kau dan keturunan dan aku Siapa yang dia mengadakan? akan meremukkan tubuhnya. Siapa yang mengadakan permusuhan itu, Bung? Siapa? Yaitu yang menghancurkan kepala ular. Iblis itu yang menghancurkan iblis itu. Saya ulang. Dengar. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa? Lanjut, selesaikan. Enggak, saya enggak mau. Ya, Siapa aku di situ? ya itu iblis yang dirembukkan kepalanya oleh Yesus. Kejadian Saya ulang. 3:15. Aku akan mengadakan ya. permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Kejadian 3:15. Siapa? Siapa aku di situ? Kepala ular itu. Siapa aku di situ? Bukan ke situ. Aku. Kamu itu melakukan balik Alkitab. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Ya. Jadi Siapa aku? kamu membawa macet. kasus Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 itu Yesus yang meremukkan kepala ular itu, iblis. Nenekmu itu. kiper, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, aku. Iblis diremukkan kepalanya oleh Yesus. Saudara, saya tidak tanya itu. Allah nggak bisa meremukkan Saya kepala tidak iblis. tanya itu. Saya tidak tanya Karena itu, Allah bro. itu mengutus iblis, setan. Saya tidak tanya itu, bro. Yang saya tanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia. Siapa aku di situ yang mengadakan coba, permusuhan? Itu tertulis dalam Kejadian berapa? Kamu kan nggak tahu Alkitab. Ya, Baru mau tanya Islam itu kan masuk tertulis di neraka. mana? Nggak ada sejarah itu mau masuk surga. Allahu Nggak ada. Akbar, Masya Allah. Menolak Masya Yesus Allah. itu binasa kekal di neraka. Yang diusir Yesus, yang memanggil dirinya Tuhan itu siapa? Ya. Kamu buka Matius 19. Yang diusir Yesus, nggak usah terlalu jauh. 23. Ingat ya, bilang tadi begini. di Kejadian 3 nomor 15 kamu dipijak Yesus bilang sama yang kitabnya orang Yahudi. penyaliban itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan itu siapa? Tuhannya Coba baca Abraham, itu di Ishak Kejadian dan berapa? Yakub. Kamu baca itu di Kejadian berapa? Kejadian 3 nomor 15. Ya. Silakan. Itu bernubuat tentang Nubuat. akan datangnya Nubuat. tentang Saya tidak tanya, Maria saya yang tidak tanya melahirkan tentang Yesus, nubuat. yang meremukkan kepala ular itu, Saya yang tidak tanya meremukkan itu. iblis itu, Saya tidak tanya yang itu yang saya meremukkan tanya. dosa-dosa itu. Saudara, Tak ada nabi saudara. yang bisa mengalahkan. Saudara, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, siapa yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan? Siapa? Siapa? Itu pertanyaan saya. Gak usah kujualan obat di sini. Gak bisa. Ilmumu belum sepadan. Ilmumu masih setai kuku. Oke? Saya cuma mau tahu dari kamu kejujuranmu. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Adam keturunannya dan iblis? Jawab. Yesus, bagaimana saya mau jawab di mute? Ya, kamu itu kamu nggak ada apa-apanya dialog dengan saya ya. Ya udah, kamu jawab aja dulu. Ya, kamu siapa tuh yang menciptakan? membawa- Siapa yang menciptakan? membawa tema di Siapa Kejadian yang 3. menciptakan permusuhan antara Adam keturunannya dengan keturunan iblis? Jawab. Ya. Itu bernubuat tentang Saya tidak tanya itu nubuat atau bukan, Tompel. Yang saya tanya siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan permusuhan itu? ya di Kejadian 3:15
aku akan meremukkan Iya, kepalamu. nenekmu kiper, Iblis Bahlul itu. penyesat. Kamu Bahlul yang penyesat. Ya, kamu itu menyembah iblis. penyembah mayat. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Aku maki juga rupanya kau kan? Mayat itu Islam, menyembah mayat Muhammad. Enggak ada yang menyembah Nabi Muhammad, Bahlul. Saya tanya samamu di Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita tersebut. Pertanyaan saya, Jangan aku di disembah situ mayat Muhammad, siapa? cuma Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak seperti kau. Kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah diam dulu. Biar kukuliti dulu yang satu ini. Sabar dulu, bro. Pelan-pelan. Ganti-gantian Bang Jordan, ganti-gantian. Tunggu Kamu giliran. selalu mengatakan. Tunggu giliran. Memang saya adalah dokter ahli, tapi kalau pasiennya berebutan, saya juga nggak bisa yang mana mau kusuntik mati, yang mana Bang tidak. Juma, Sabar. nggak mungkin hadapi dua-dua. Ganti-gantian ngomong Iya, ya. dokter ahli manapun tidak bisa menyembuhkan saya dulu pasien ngomong sekaligus. Nah, sekarang dalilnya Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan, aku yang menciptakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dengan keturunan dia yang iblis ini. Pertanyaan saya, siapa aku yang menciptakan permusuhan tersebut? Jawab. Oke. Kamu selalu menyatakan bahwa orang Kristen itu mencuri kita. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Saya tidak tanya itu. Ini bukan gereja. Pasienku yang kalau anak lulusan SMP ya, nggak tahu cara diskusi. Saya tidak tanya itu yang saya Anak tanya. SMP nggak lulus, nggak tahu Siapa diskusi. yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Yang menciptakan permusuhan antara manusia dengan iblis? Itu yang saya tanya, Cak Kangkung. Jawab. Tahu dia apa? Bukan kangkung, tahu. Manusia palsu. Wujud manusia, tapi tipikal yang keluar dari mulutnya seperti kambing. Pakai otak lu, pakai otak, pakai akal tuh dikasih sama Tuhan tuh. Jangan justru orang yang keluar dari kubur kau sembah. Itu kau jawab tuh, Kejadian 3 nomor 15. juga tumpul gimana mau Jawab dijawab Kejadian nih, 3 nomor 15. Siapa yang Otakmu itu menciptakan? tumpul. Siapa yang Jawab, menciptakan jawab. permusuhan? Jawab. Disuruh jawab ngomong Kalau kemana-mana. jadi orang sudah jawab, Siapa? Siapa? Kalau berbicara mengenai siapa, berarti kau harus menyebut nama. Cak Kangkung. Iblis yang diremukkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sang penyesat tua ini, yang saya tanya, siapa yang menciptakan permusuhan di situ? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sudah. Makanya kurangi kau itu makan babi, kurangi supaya otakmu itu jangan kayak Ya babi. kamu juga jangan makan onta. Onta itu Nggak ada haram. orang makan onta, orang Indonesia mana ada Onta makan itu onta? haram. Tidak ada, Lu nggak malah ada tahu kemudian. tentang haram Tidak halal. ada itu, nggak ada di Islam haram onta, nggak ada. Nggak pernah aku makan onta, oi. Kau jawab dulu. Siapa yang mengadakan permusuhan tersebut? Jawab. gantian Bang, gantian. Ya kan gantian, makanya aku tanya, suruh dia jawab. Ayo, Gantian dong, cuma Oh, suruh si Jordan. ya kau coba jawab, Jordan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ, siapa yang Jordan? menyembah mayat? Bahlulnya minta ampun. Tuhan itu tidak punya kompromi. Yang menyembah mayat itu kau. menyembah sama siapa ini? Yohanes Muhammad atau 20, Maria pagi-pagi datang ke kuburan mencari mayat Tuhanmu Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah yang Karim. Hari Minggu mayatnya keluar dari kubur, kau sembah. Roma 14 nomor 9, untuk itulah kamu Yesus tuh framing dengar, kosong, saya kamu bacakan tuh dalil. kosong. Dengar, wahai pasien-pasienku, dengarkan. Semua jangan Dengarkan jumpa sama wahai mayat, pasienku, bro. Roma Supaya kamu 14 jangan nomor seperti 9. Untuk itulah anak Maria menjadi mayat agar dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Baca itu, baca. Sudah. Kau diajarin. Pada saya menyembah batu. Percaya Nabi palsu. Siapa juga yang suruh kau menyembah batu, Bahlul? Enggak ada yang suruh kau nyembah batu. Muhammad itu Sedangkan nggak ada Kolose Tuhannya. 2 nomor 9, Nabi Paulus palsu suka kambing-kambing, mau mengajarkan dipercaya. bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, tubuh Kristen ada batu sakar namanya. Orang Cina menyebutnya batu lase. Nah, itu yang kau sembah, kuclo. Jangan kau Ya, lari itu yang batu kemana-mana. meme itu kamu setuju untuk apa? Jangan lari kemana-mana.
Pertanyaan kita, astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Sembahanmu keluar dari sana, bro. Ini Ya, mungkin batu itu. menghina. Tadi dia bilang Ka'bah itu. dari ini Bunda Maria. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria ke sini. Iya, jangan bawa Bunda Maria, dihajar kau Jangan nanti. kau bawa-bawa Bunda Maria, nggak bagus. Itu nggak sopian. Mari diskusi sehat. Jangan karena kalian itu kalah argumentasi, karena kalian Tidak itu ada tidak yang berakal. kalah. Islam itu Jangan. enggak. Jangan menghujat, jangan menghujat. Islam itu Bisa tidak jawab, ada jangan dalam dibingung. catatan sejarah. Taurat dan Injil yang nggak ada. Ya. Mana sih? Islam itu ya terlempar dia kena tuh. Jangan bawa pasukan Romawi lah, gila kalian nih. Banyak kali pasukan Romawinya di sini. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan bawa-bawa Katolik, nggak baik. Nanti ngamuk teman-teman Katolik, kami lagi yang dituduh mengadu kalian, ada-ada aja. Ya, assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang baru hadir. Ada Bang Peta, ada Bang Andre MP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bagi Muslim, tolong ya, yang teman-teman Muslim tarik dulu permintaannya karena kita bingung. Kalau sudah sebanyak ini nanti HP akan hang, dan kalau HP hang nanti kita susah untuk memoderasi Ini Islam. diskusi ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ini kita live kan di Jadid HMC ya. Akhirnya setelah sekian lama Jadid HMC nggak pernah live, kita live kembali di YouTube Jadid HMC. Oke, silakan Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi gue mau menyampaikan lagi tadi kan apa namanya tentang masalah Bang Zuma tadi loh. Sekarang kan Otennya lagi goreng-goreng Bang Zuma nih. Ya kan, ada walaupun sedikit kesalahan digoreng. Loh, Wah, bukan ikan goreng lagi, bukan ikan yang digoreng. bukan ikan goreng lagi, dia udah kayak gimana gitu loh. Itulah rasa ketakutannya dengan Bang Zuma, makanya mereka tuh mencari apa ya? Bagaimana Bang Zuma ini jatuh, bagaimana Bang Zuma ini terpuruk, ya. Makanya lagi debat kayak begini langsung ditombak segala macam, langsung diiniin. Jadi ya kayak gitu. Udah banyak sekali rasa ketakutannya mereka dengan Bang Zuma. Gitu. Tadi gue mau menyampaikan aja bahwa apa namanya si Metraton itu tuh ya kan bikin Si botak. Ya kan dia goreng-goreng katanya ini nih Bang Zuma ini ngasih ayatnya salah-salah, bukan salah gitu karena di apa namanya digoreng-goreng gitu. Saya udah bikin VT-nya, itu Tapi kita salah bersyukur. sebenarnya. Hah? Tapi kita bersyukur berkat Metatron Dr. Richard mualaf ya. Ya, saya mau juga ucapkan terima kasih buat Metatron. Berkat Sebenarnya Anda waktu- Dr. Richard mualaf. Gini Bang Zul, itu juga gue mau ngomongin. Sebenarnya si Richard Lee itu waktu diskusi sama Don Ditan, inget nggak? Iya, Yang sama yang si Metraton. awal. Itu sudah mualaf. Itu kita udah tahu. Jadi udah setahun yang lalu dia mualaf sebenarnya. Ya, gara-gara mendengarkan penjelasan dari teman-teman Coten yang tidak masuk di akal, menguatkan dia untuk keluar. Iya, itu akhirnya dia keluar gara-gara si botak itu ngomong begitu. Itu benar. Gara-gara Metraton itu memang betul. Supaya aman dianya masuk apa jadi mualaf. Oh enggak, itu udah setahun yang lalu, itu ada gue videonya. Pengakuan Dr. Richard Lee jangan sampai dipublikasikan dulu pengakuan Dr. Richard Lee segala macam, nanti gua publikasikan. Ada si Don Ditan juga punya kok. Itu sama gua, ada guanya. Ya, aku juga tahu itu. Aku dikasih tahu sama Kodondi. Ya, jadi bagi teman-teman kita harus berterima kasih dengan hadirnya coten-coten yang lucu-lucu ini, karena berkat mereka makin banyak orang yang menggunakan akal dan tersadarkan. Ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman Muslim mengucapkan terima kasih buat Metatron dan orang-orang seperti Bang Jordan Marpaung ini. Ya, Bang Juma lagi nyari akun yang masih bisa dipakai, saking banyaknya yang ditombak dalam beberapa hari terakhir. Ya, mungkin dari Bang Ansel yang mau sampaikan. Oke, ini si Won dari tadi nggak ada ngomong, kita turunin. Untuk Bang Zuma kita sisain satu ya. Terus Bang Diu monitor.
Bang Dewa. Ya, bagi yang muslim tolong ya, soalnya nanti saya susah naikkan Bang Zuma karena di sini sudah ada 60-an permintaan. Ini dari tadi saya hapus-hapus. Capek juga loh hapusin permintaan gini. Oke, Bang Zuma sudah masuk. Mari diskusi baik-baik. Gak usah kesurupan. Patahkan argumentasi saya dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan